Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jento Tugiono. Saya adalah dosen program studi Teknik Informatika di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan teknik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya ampu dengan menggunakan metode DIA, di mana metode DIA ini terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Untuk mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di mana mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini sudah saya ampu selama kurang lebih 4 tahun selama saya menjadi dosen di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sebelum saya menjelaskan apa itu metode DIA, sebelumnya saya akan coba menjelaskan deskripsi dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini. Mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Teknik Informatika yang ada pada semester 2. Sebelum mengambil mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, mahasiswa sudah harus lulus pada mata kuliah sistem operasi, di mana mata kuliah sistem operasi ini menjadi mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini merupakan mata kuliah yang sangat mendasar. Bagaimana konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer dirancang dan dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang IT. Selanjutnya, terkait kontrak perkuliahan dan RPS disampaikan pada pertemuan pertama. Lalu, pertemuan kedua membahas materi arsitektur dan organisasi komputer, evolusi dan kinerja komputer, evolusi Pentium dan Power PC. Pertemuan ketiga membahas materi komponen komputer, fungsi komputer, struktur interkoneksi, dan interkoneksi bus system. Pertemuan keempat membahas materi sistem memori komputer, memori utama, dan semikonduktor. Pertemuan kelima dan keenam membahas materi cache memori dan organisasi DRAM. Pertemuan ketujuh membahas materi peripheral, modul input-output, input-output terprogram, dan interrupt-driven input-output. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-9 membahas materi DMA, evolusi fungsi input-output, dan antarmuka eksternal. Pertemuan ke-10 dan 11 membahas materi, tujuan, dan fungsi SO. SO sebagai antarmuka, jenis SO, multi-programming, dan time sharing. Pertemuan ke-12 membahas materi scheduling, manajemen memori. Pertemuan ke-13 dan 14 membahas materi ALU, representasi, dan aritmetika integer. Pertemuan ke-15 membahas evaluasi dan presentasi. Sedangkan pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep arsitektur dan organisasi komputer. Kemudian pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini, mahasiswa akan mendapatkan materi-materi teknis terkait konsep dasar dari arsitektur dan organisasi komputer.
Materi mata kuliah ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, dasar organisasi dan arsitektur komputer. Bagian kedua, perkembangan komputer digital. Bagian ketiga, komponen utama komputer. Bagian keempat, fungsi sistem operasi dalam scheduling dan manajemen memori. Selanjutnya, bagaimana metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment diterapkan dalam pembelajaran. Metode delivery ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Metode delivery ini diterapkan dalam proses pembelajaran, memberikan materi kuliah dengan langsung di kelas. Bisa melalui Zoom dan media yang lain seperti media sosial, sedangkan materi juga bisa diakses melalui LMS kampus, Google Drive, maupun langsung melalui grup WA. Sedangkan metode interaction adalah setiap pertemuan kami selalu memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mahasiswa, sekaligus kami menanyakan sejauh mana mata kuliah yang telah disampaikan dapat diserap dan dipahami oleh mahasiswa. Tugas mata kuliah terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok, di mana tugas ini untuk memperdalam pemahaman materi kuliah dan didiskusikan dengan antar kelompok melalui penyajian presentasi kelompok serta terkait dengan kepustakaan dan bahan bacaan. Kami mereferensi beberapa pengarang, di antaranya yang pertama Stallings William, ini terkait Computer Organization and Architecture. Yang kedua Hayes, ini terkait dengan Computer Architecture and Organization. Sedangkan yang ketiga Hemaker dan kawan-kawan, ini terkait organisasi komputer. Untuk metode asesmen kami membagi beberapa kategori dalam penilaian. Yang pertama terkait absensi dengan bobot 10%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya mari kita simak bersama video pembelajaran berikut pada masa pandemi COVID-19. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Selamat puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang menjalankan, mudah-mudahan semuanya sehat. Baik, pada pertemuan kedua ini saya mohon izin share. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas pengantar organisasi komputer. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Dengan baik, Pak. Alhamdulillah. Terdengar, Pak. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama akan menjelaskan tentang organisasi komputer. Yang kedua, menjelaskan perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi utama komputer.
Sedangkan yang keempat, kita akan menjelaskan konsep dasar operasi komputer. Nah, inilah target tujuan kita pada pertemuan kedua ini, ya. Ada empat target yang harus anak-anakku ketahui ya semuanya. Baik. Arsitektur dan organisasi komputer. Apa itu arsitektur komputer? Ya, kita ketahui bersama yang dimaksud daripada arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Ya. Jadi arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Oke, tadi ada mute unmute, takutnya nggak kedengar. Untuk anak-anakku ini kan levelnya sarjana ya nanti ya, setelah selesai dari UKRI ya, menyandang gelar S1. S1 itu levelnya analis ya. Programmer itu levelnya D3. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan seorang analis juga piawai ya untuk membuat program-program. Tapi nanti turun harganya kalau kita mengerjakan program-program. Karena seorang analis itu salary-nya tentunya beda ya, S1 dengan D3. Nah, contoh daripada atribut-atribut yang ada di komputer ya, itu adalah men-setting instruksi ya, aritmetika yang digunakan dan teknik pengalamatan. Nah, ini mekanisme melalui input dan output dilaksanakannya. Sedangkan organisasi komputer yang pertama adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Ya. Jadi yang pertama yang disebut dengan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Ini ada musik ya, belum di-mute semua ya. Mohon yang tidak dalam kapasitas bersuara ya, di off-kan saja mikrofonnya biar tidak mengganggu teman-teman yang sedang menyimak pertemuan ini. Nah, contohnya apa di organisasi komputer, yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol.
Ini yang terdapat di organisasi komputer. Semua keluaran Intel atau x86 mempunyai arsitektur dasar yang sama. Jadi jenis-jenis Intel ya yang memiliki seri 86 mempunyai arsitektur dasar yang sama. Dan sistem IBM atau sistem keluarga 370 ini juga mempunyai arsitektur dasar yang sama. Dan memberikan kompatibilitas instruksi level. Dan mesin organisasi antar versi memiliki perbedaan. Struktur dan fungsinya. Strukturnya adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Sedangkan fungsinya adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Fungsinya apa saja? Fungsi daripada komputer adalah yang pertama ada fungsi operasi pengolahan data. Ya, sebenarnya ini sudah kita ketahui bersama ya. Mungkin di beberapa mata kuliah yang kalau dari SMK atau SMA ya, ini juga sudah pernah dapat ya terkait dengan organisasi komputer ini. Sejarah komputer. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data. Sedangkan yang keempat adalah memiliki fungsi operasi kontrol. Apa saja bagian-bagian daripada unit fungsional dasar komputer? Ada masukan ya. Di sini ada masukan. Juga ada sistem keluaran. Ada sistem memori. Ada sistem aritmetik dan logika. Dan sistem kontrol. Nah, inilah fungsi-fungsi yang ada di dasar komputer ya. Diskemakan seperti ini. Aritmetik ini kerjaannya yang ada di CPU ya. Ini adalah merupakan gambar ya dari fungsi
komputer. Baik, seperti tertera di layar, ini adalah gambar fungsi ya daripada komputer. Ada data movement, ada kontrol mekanisme, dan ada data storage, ya. Juga ada data processing. Sedangkan gambar berikutnya adalah fungsi operasi pemindahan data. Ini diilustrasikan dari keyboard ke screen ya. Ini data ilustrasinya seperti ini. Ada data movement, ada kontrol mekanisme, ada data storage, dan ada data processing. Nah, ini adalah contoh yang menggambarkan fungsi operasi penyimpanan data. Ya. Contohnya ini alur kita sedang mendownload ke disk kita ya. Ini gambarnya seperti ini. Sama ininya ya, bagian-bagiannya. Cuma arah datanya aja yang berbeda. Sedangkan operasi yang ketiga, yaitu proses dari dan ke unit penyimpanan. Ini menggambarkan sedang updating atau bank statement. Gambar yang keempat, yaitu menggambarkan tentang proses dari unit penyimpanan. Dari input dan output ya. Contoh dalam gambar ini adalah sedang mengoperasikan print ya. Print out data. Dan gambar yang berikut adalah struktur top level ya. Ini di dalam komputer ini ada beberapa sistem, ada beberapa unit-unit ya yang saling berkomunikasi ya. Beberapa alat ya yang saling berkomunikasi. Ada Central Processing Unit ya, kita suka sebut CPU. Ada main memory, ada sistem interconnection, dan ada sistem input dan output. Ini adalah struktur daripada komputer kita yang sering kita pakai. Nah, dalam struktur CPU ya ada beberapa bagian yang memiliki atau mempunyai tugas fungsi masing-masing. Ada yang tugasnya memproses ya aritmetik,
ada yang mengatur terkait dengan interkoneksi dengan register, dan juga ada yang mengatur tentang control unit. Nah, ini adalah fungsi daripada GPU ya, yang ada di struktur CPU yang sering kita sebut. Di komputer itu ada CPU, ada alat input dan output, ya, ada sistem bus, ya. Sistem bus itu adalah sistem komunikasi, terus ada memori, selanjutnya yang merupakan control unit. Apa saja? Ini ada sequencing login, ada control unit register dan decoder, juga ada kontrol memori. Nah, ini adalah bagian yang ada di control unit. Ada 3 bagian, ada 3 unit. Garis besar dari buku 1 ini adalah yang bab pertama, pengantar organisasi komputer. Isi penjelasan tentang organisasi komputer, perbedaan utama organisasi komputer dengan arsitektur komputer, struktur dan fungsi utama komputer, konsep dasar operasi komputer, dan garis besar dari buku yang dipelajari. Bab 2-nya evolusi dari kinerja komputer, berisi penjelasan tentang sejarah teknologi komputer dan teknologi yang telah membuat wujud kerja yang menjadi fokus rancangan sistem komputer, dan meninjau bermacam-macam teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai wujud kerja yang seimbang dan efisien. Perkembangan dari Pentium dan PowerPC. Yang ketiga, struktur CPU, berisi penjelasan tentang komponen utama CPU dan fungsi CPU, yang pembahasan struktur dan fungsi internal, prosesor, organisasi ALU, ya, arithmetic logical unit, ya, ALU, ada control unit dan register, dan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesin. Keempatnya berisi penjelasan tentang memori utama komputer, tipe dari memori, waktu dan pengontrolan, pembetulan kesalahan, dan cache memori, termasuk di dalamnya adalah fungsi pemetaan. Sedangkan bab 5 itu peralatan penyimpanan, ini sudah kita sampaikan ya terdahulu. Nanti tinggal di dalamin saja materi-materi yang sudah kita sampaikan. Dan ini adalah alamat website ya untuk buku.
bisa anak-anakku googling di sini ya, untuk memperdalam ilmu-ilmu tentang organisasi dan arsitektur komputer. Nah, ini juga alamat-alamat yang dapat anak-anakku searching ya, agar lebih menambah daripada wawasan-wawasan tentang komputer ya, dari generasi awal sampai dengan generasi sekarang. Dan tentunya juga ada di jurnal-jurnal ya. Silakan itu melanglang mencari informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan materi perkuliahan ini. Sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita pada hari ini, komputer adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan, digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah melalui sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Sedangkan arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Struktur internal komputer meliputi ada Central Processing Unit, suka disebut CPU, ada memori utama, ada bagian input dan output, juga ada sistem interkoneksi. Sedangkan struktur internal CPU meliputi ada control unit, ada arithmetic logical unit atau ALU, ya. Ada register, dan CPU interkoneksi. Sedangkan fungsi dasar sistem komputer adalah fungsi operasi, pengolahan data, penyimpanan data, dan fungsi operasi pemindahan data, atau fungsi operasi kontrol. Itulah pertemuan kita pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Saya berharap anak-anakku tidak puas
hanya menerima materi ini, tapi selalu menggali di luaran, di dunia maya terkait dengan perkembangan komputer ini seperti apa. Silakan di googling ya. Dan terakhir adalah soal-soal ya. Tugas-tugas ini nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan via email yang Bapak sampaikan terdahulu ya. Dan jangan sampai lewat pertemuan berikutnya belum mengumpulkan ya. Di tugas soal-soal ini dikerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Kalau bisa 1-2 hari sudah dikumpulkan ya, biar tugasnya tidak menumpuk. Kan tugas perkuliahan tidak dari Bapak aja, mungkin dari setiap masing-masing dosen memberikan tugas sehingga tidak terbengkelai tugasnya. Tugas ini adalah sebagai nilai ya, sebagai nilai untuk melengkapi hasil akhir nanti anak-anakku semua dalam proses pembelajaran di materi perkuliahan ini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Saya Pak mau bertanya Pak. Siap. Nanti tugas Pak dikumpulinnya kemana Pak? Kemarin Bapak sudah kasih email ya, email Bapak. Kemarin masuk nggak waktu pertama? Ya. Masuk Pak, cuma masuk, ya? Lupa. Iya, ya. Bapak kan kemarin ngasih perkenalan ya. Di situ ada CV Bapak, ada alamat, ada nomor telepon, ada alamat email gitu. Silahkan anak-anakku nanti kirim ke email Bapak ya. Tugas-tugasnya, setiap tugas dikirim ke email Bapak aja. Itu Herda ya. Oke, siap Pak, terima kasih. Ya. Saya izin Pak mau tanya juga boleh? Boleh. Siapa Dava nih? Iya Pak, mohon maaf. Cuman karena kamera di laptop saya mati Pak. Kalau kemarin pakai HP, jadi Ya. ini saya nggak tampil. Kalau itu Pak, yang tadi referensi yang dari internet itu ada yang berbentuk buku nggak Pak? Gitu. Kadang-kadang kalau dari internet kan suka agak susah juga gitu. Jadi maksud saya itu kalau ada yang dari bentuk buku, dari bentuk buku gitu Pak. Ada. Bentuk buku ada, bisa di-download juga. Atau nanti kalau perlu juga saya kasih, saya yang sudah saya download, saya bisa berikan juga untuk modul. Ya. Baik, Ada, Pak. Dipahami ada Pak. Pak. Ya. Terima kasih Pak, dipahami Pak. Terima kasih Dava ya. Berarti. Ini materi sudah saya taruh di LMS ya. Seluruh materi di pertemuan 1 sampai 7 itu sudah saya taruh di LMS. Silahkan anak-anakku pelajari ya. Itu bisa dipelajari dan bisa diperdalam dengan kita googling ya, mencari bahan-bahan yang ada di luaran. Jadi tidak tergantung materi di Bapak saja. Silahkan anak-anakku
selancar lah ya, selancar di dunia maya terkait dengan perkembangan. Saya rasa anak-anakku lebih piawai ya, lebih lebih canggih lah daripada Bapak untuk mencari materi dan bahan-bahannya. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Yudi ya? Iya, Pak. Ya. Untuk tugasnya sendiri, Bapak, itu formatnya PDF atau Word, Pak? Terus diketik atau tulis tangan? Kalau di Word itu atau di PDF itu banyak yang suka copy paste ya. Bagaimana kalau ditulis tangan? Setuju nggak? Kembalikan Pak. kepada forum. Setuju, Pak. Boleh sih Setuju, kata Pak. saya, Pak. Oh, Nanti di PDF-in, Pak, gitu. Iya. Saya sih ini aja, demokrasi aja. Sepengetahuan Bapak, kalau yang Word atau PDF itu banyak yang copy paste gitu. Jadi kalau tulis tangan kan tidak bisa copy paste. Nah, itu juga terus terang aja kita melatih anak-anakku benar-benar gitu ya, benar-benar mengerjakan gitu ya. Dan kalau kita mengerjakan, otomatis kita akan terisi ya, kita akan terisi gitu. Tidak istilahnya bypass ya. Kalau bypass kan copy paste mungkin juga tidak membaca gitu. Nah, cuma copy paste aja gitu. Gimana, setuju? Tulis tangan setuju, aja. Pak. Setuju, Pak. Boleh, Pak. Setuju deh, ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Mas Yudi udah ya terjawab ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti nanti setelah ditulis tangan itu difoto. Nah, Iya, si fotonya itu kita ngirimnya berupa langsung di PDF-in atau foto satu-satu gitu, Pak? PDF aja, ya, di PDF kan aja, fotonya di PDF kan aja. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Ya, biar tidak terlalu makan banyak memori. Pak, saya mau bertanya, Pak. Siap, Lingga ya. Ya, mangga silahkan Lingga. Waktu SMA dulu, Pak ya, saya suka penasaran tentang penyimpanan awan tuh, Pak. Kalau kata guru TIK saya dulu itu, jadi data-data kita yang terhapus gitu ya, semuanya itu disimpan di awan katanya. Pak, Di itu betul? awan. Di awan mana? Ya, itu kata guru TIK saya dulu gitu konsepnya. Berarti hore itu mah lagi hore, jangan disimpan di awan. Itu mah hore, Lingga, jangan diambil hati. Mungkin lagi hore tapi Lingga tidak memperhatikan ya. Itu lagi hore, tidak ada data disimpan di awan. Nggak bisa itu. Di awannya ada AC gede nggak, Lingga? Baik, Pak, terima kasih. Soalnya saya juga bingung kalau nanti awannya itu angin kan Iya, datanya juga ke warna. iya, gimana logikanya nggak kena kita. Apalagi kita orang IT, ya anak-anak itu harus paham, ya jangan sampai nanti apa ya, yang tidak logik, ya tidak logik, unlogik gitu. Kita ini terkait dengan alat bantu komputer ini real ya, data yang disimpan ya real ada, gitu. Tidak diawang-awang. Gitu. Ada lagi pertanyaan anak-anakku? Oh iya, Bapak. Ini saya mau nanya lagi. Ya. Itu kira-kira kita prakteknya
ngapain gitu Pak? Misalnya kayak contoh kan kalau saya dulu di SMK itu prakteknya itu bongkar pasang komputer kan ya Pak. Jadi kita tahu alat-alatnya satu-satu gitu. Kalau untuk di O dan A komputer ini sendiri tuh prakteknya bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Yudi. Kalau materi kita ya, materi kita ini kan sejarah ya, sejarah juga tentang komputer dan arsitekturnya seperti apa gitu. Jadi tidak membedah mempraktekkannya ya, tidak mempraktekkannya bagaimana sistem kerjanya. Nah, itu mungkin kalau ada prakteknya ya, kalau ada prakteknya itu di awal di pengenalan komputer ya, materi pengenalan komputer. Itu kalau ada di semester 1 kemarin ada nggak? Kalau di semester 1 kemarin tidak ada Pak. Tidak ada ya. Nah, coba nanti dilihat di semester-semester berikutnya ada nggak itu di praktek pengenalan komputer. Jadi sama Mas Yudi katakan tadi, dulu mungkin di SMK itu kita bedah ya dari satu perangkat komputer kita pretelin semuanya gitu kan. Itu ada bagian-bagiannya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Ada bagian-bagiannya apa saja, alat inputnya apa saja, alat prosesnya itu terdiri apa saja, nah itu disatukan kan gitu. Disatukan, dirakit kembali, setelah dipretelin, dirakit kembali, dan diberi sistem, ya nggak? Dikasih sistem. Nah, sistem itu kan ada dua ya. Maksudnya kalau dulu kita masih zaman apa ya, belum memiliki aplikasi, belum memiliki hard disk yang besar ya. Dulu kita pakai disk yang ukuran berapa itu? 5 in ya? Atau berapa? Mungkin nggak mengalami ya. Mas Yudi mungkin nggak mengalami tahun 90-an itu, tahun 80-an, itu ada disket ya, ada disket yang besar, terus berkembang lagi yang kecil ya, terus baru berkembang lagi ada hard disk ya. Dan hard disk juga dulu kapasitasnya itu kecil, dulu punya 64 juga udah luar biasa, komputernya udah hebat lah gitu. Apalagi dibandingkan dengan sekarang, wah, sangat jauh ya. Dulu tuh kita menggunakan itu kompor itu bisa ditinggal tidur dulu. Running pertama itu lama ya, keluar ROM-nya itu ya. Setelah kita kasih sistem dengan disket ya, disketnya kita taruh di sistem karena dulu belum punya hard disk gitu. Jadi kita sistemnya ada di disket ya. Ada di disket, terus kita booting gitu kan. Baru tadi bagian-bagian itu berinteraksi ya. Baru menyatukan daripada peripheral ya, alat-alat atau bagian-bagian yang ada di komputer itu tadi, yang terdiri dari beberapa unit tadi, baru dikomunikasikan melalui sistem operasi ya, yang dinamakan dulu DOS ya, Disk Operating System ya, sebelum Windows ya, itu ada DOS. Disk Operating System itu fungsinya untuk menjalankan fungsi komputer yang terdiri dari beberapa bagian tadi untuk mengkomunikasikan ya, sistem itu bisa berjalan gitu. Nah, dulu juga kita karena belum punya hard disk ya, nah, ini kita bicara yang mungkin generasi kedua ya. Dari generasi pertama yang menggunakan tabung itu ya juga nggak kebayang karena kita tidak menggunakan ya. Kita mulai menggunakan komputer itu di generasi kedua.
bisa menjalankan tadi dari awal pakai sistem operasinya pakai DOS. Ya, dulu ada MS, Microsoft apa yang buat ngetik itu WS ya. Dulu ada WS, ada Lotus. Nah, itu juga sistemnya masih pakai disket ya. Karena kita belum memiliki hard disk dulu. Jadi kita pakai sistem di disket, kita kerjakan ya, ada WS, ada Lotus. Nah, seperti itu. Terus sampai ke sini, wah sekarang udah luar biasa sistem, apalagi dengan HP sekarang ya, sistem HP itu udah luar biasa, makin tipis ya kan, bentuk fisiknya makin tambah kecil, tambah ringan, dan kemampuannya luar biasa. Nah, ini yang kita nikmati sekarang, ini adalah perkembangan teknologi yang ada sampai saat ini. Ini pun untuk ukuran di Indonesia selalu terlambat ya, terbelakang gitu perkembangannya. Tapi dengan teknologi sekarang ini sudah mulai tidak terbelakang lagi, karena seluruh teknologi perkembangan per detiknya sudah ada di genggaman kita. Ya, sudah ada di genggaman kita. Kita mau melakukan apa saja. Mau melakukan komunikasi dengan saudara kita yang ada di kampung ya, selama itu terjangkau dengan tercoverage dengan jaringan internet ya, jaringan Telkom, jaringan teknologi yang ada, itu kita bisa berkomunikasi. Oleh karena itu, hanya dengan wabah yang ada saat ini, COVID-19 ini, kita tidak boleh bertatap muka, tapi alhamdulillah kita sudah memiliki teknologi atau fasilitas yang memfasilitasi kita bertatap muka via dunia maya. Nah, ini juga sebuah keuntungan yang luar biasa ya. Sebuah teknologi dapat menggantikan fungsi-fungsi tatap muka. Tapi tentunya tidak seleluasa ya. Tidak seleluasa kita kalau mengadakan luring ya. Kalau luring kita bisa langsung berinteraksi ya dengan fisik ya. Kalau ini kita berinteraksinya dengan dunia maya. Nah, itu tambahannya Mas Yudi. Baik Bapak, terima kasih. Soalnya kayak agak sayang aja gitu Pak, kalau nggak praktek. Iya, karena tidak ada prakteknya, gitu. Tidak punya jadwal praktikumnya di materi Bapak ini, gitu. Cuma dari sisi teori aja. Mungkin kalau mau praktek nanti bisa menghubungi bagian lab ya, bagian lab ke Pak Denny kalau nggak salah, bagian lab ke Pak Denny, mungkin bisa juga dikomunikasikan kalau emang mau belajar ya, membongkar gitu, membongkar dari awal, dari hidup kita bongkar sampai bisa hidup lagi. Jangan sampai nanti hidup dibongkar tapi nggak bisa kembali hidup lagi. Nah, itu bisa dikomunikasikan Mas Yudi, coba nanti ke Pak Denny ya. Mungkin nggak kita melaksanakan praktikum untuk pengenalan komputer ini, pengenalan dasar komputer ini. Saya rasa ada itu tentunya prakteknya itu, saya rasa tinggal dikomunikasikan aja
waktunya kapan gitu. Ada lagi pertanyaan anak-anakku? Maaf Pak, mau bertanya. Iya, mangga silahkan Restu. Apakah tiap komputer itu beda-beda arsitekturnya, Pak? Ya, luar biasa ini pertanyaan Mas Restu. Sebelum Bapak jawab nih, saya lempar nih ke teman-teman Mas Restu nih, ada yang bisa jawab pertanyaan Restu nggak? Apakah setiap komputer berbeda arsitekturnya? Siapa yang bisa jawab? Ini yang dari SMK kayaknya. Maksudnya berbeda arsitektur itu bagaimana, Pak? Ya, itu Mas Restu yang menanyakan. Mas Restu menanyakan katanya, tiap komputer itu berbeda nggak arsitekturnya katanya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Mungkin perbedaannya di penyimpanan atau penempatan komponen kerasnya atau hardware-nya mungkin. Saya juga kalau lihat itu kan agak ada yang beda-beda gitu. Ini siapa ini yang jawab? Dava, Pak. Oh, Dava. Oke. Mungkin saya mau menambahkan dari yang dapat tadi. Ya. Kalau arsitektur dari komputer pasti berbeda-beda, itu tergantung dari casing komputernya mungkin ya Pak ya. Kan Ya. ada yang casing komputernya tuh si mainboardnya ada yang misalnya casingnya tuh kan berdirinya begini. Ada yang Ya. nempel di samping, ada yang nempel di bawah, tergantung dari si ininya, si casingnya. Terus juga dari penempatan kayak misalnya pennya, terus dari penempatan VGA segala macamnya itu mungkin tergantung casing sih. Kalau dari layout kayak gitunya mah mungkin kalau berbeda-beda pasti berbeda, tapi tergantung dari casing. Ada yang minimalis, ada yang buat gaming, ada yang simple kayak gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, Mas Yudi, terima kasih. Ada yang menambahkan lagi? Saya Di Pak. belakang Mas Yudi. Cek saya Pak. Ya, siapa nih? Eri Pak. Ada suaranya jelas ya Pak ya? Jelas suaranya. Ya, Eri silakan. Kalau menurut saya yang pendapat Yudi tadi itu namanya bukan arsitektur Pak, itu lebih ke desain. Nah, arsitektur itu yang saya pahami itu jadi konsep sistem komputer gitu loh Pak. Yang buat komputer itu gimana cara kerjanya mereka mengakses RAM, mengakses prosesor. Jadi intinya pekerjaan CPU aja gitu loh Pak terkait arsitektur. Jadi kalau bisa dibilang apakah tiap komputer itu berbeda arsitekturnya? Kalau menurut saya sama aja Pak, cuman komponennya aja yang berbeda seperti itu Pak. Cara kerja berarti kalau kayak gitu mah ya. Gimana? Cara kerja kalau kayak gitu mah berarti maksud Restu-nya. Ya mungkin bisa seperti itu lah. Oh iya. Oh, paham. Oke. Terima kasih Eri yang menambahkannya. Sama-sama Pak. Ada lagi yang mau menambahkan lagi dari pengalaman-pengalaman? Silakan. Silakan yang lain ya bersuara atau mengungkapkan pendapatnya dari pengalaman-pengalaman yang ada. Oke, ya. Kalau tidak ada, Bapak ingin merangkum dari jawaban-jawaban teman-teman tadi ya, yang ditanyakan oleh Restu. Sangat betul sekali, seperti yang Bapak sampaikan dalam materi ini, yang dimaksud dengan arsitektur komputer itu adalah pola alur komunikasi yang ada di dalam komputer, ya, yang mengintegrasikan dari bagian-bagian daripada komputer tadi, ya, ada alat input, ada alat proses, ada alat output, ya, sama bagian peripheral yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan arsitektur komputer. Ya, sama fungsi daripada kerjanya itu sama.
sistem kerja arsitektur komputer itu sama. Kalau Mas Yudi tadi menambahkan, casing ada yang berdiri, casing ada yang tidur, bahkan sekarang casing ada yang menyatu dengan layar ya, sudah menyatu dengan layar. Betul Pak, betul. Nah, itulah bagian daripada perkembangan ya, desain ya komputer yang ada sekarang. Bahkan sekarang udah sangat tipis, kita nggak kelihatan. Sebenarnya HP kita ini kan bisa disebut juga komputer kecil kita ya. Ini prinsip kerjanya juga lebih canggih daripada PC kita ya. Nah, mereka lebih luar biasa ya kemampuannya, itu kemampuan akses dan sebagainya. Itu anak-anakku yang dapat saya sampaikan ya. Pada prinsipnya arsitektur komputer itu adalah sistem kerja komputer itu sama ya. Nah, cuma dalam desain perkembangannya itu sesuai dengan perkembangan yang ada. Kalau sistem kerjanya sama, ada alat inputnya ya. Kalau HP kita kan inputnya sudah touchscreen kan ya. Sekarang sudah lebih canggih lagi touchscreen. Nggak pakai keyboard, kita ngetik dengan manual lagi kan gitu. Nah inilah kecanggihan ya teknologi yang ada di dunia teknologi sekarang ini. Itu anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi? Mungkin jelas sampai sini Pak. Oke, Dafa. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anakku sehat selalu, diberikan kemudahan dalam menimba ilmu ya. Jangan lupa ketua kelas kita foto bersama, kita ini dokumentasikan. Nah, ini ada 2 layar ya. Mohon on cam semuanya anak-anakku. Bapak, sebelumnya maaf, ini Juli berdua sama Lia ya, Pak? Berjamaah ya? Soalnya tadi kan nyoba di HP. Juli. Lia sama siapa? Juli. Oh, namanya satu. Ini bukan Bapak, ih. Enggak, yang tampil namanya cuma satu maksudnya. Sedangkan ini berdua, gitu kan maksudnya? Iya, Bapak. Harusnya namanya juga dikasih. Lia dan siapa. Gitu. Oh, gitu. Sebentar, udah siap. Iya kan? Benar, Kalau cuma satu berarti namanya cuma Lia doang dong yang ini. Jadi nanti terekod oleh ketua kelas ya. Oh ya maaf. Nama kau gede sama kucing. Di rename. Baik Bapak. Iya, nanti Bapak. Kamu Julia banyak kan benar. Cak Mono berisik. Maaf. Bapak, sebelumnya saya mau bertanya, Pak. Itu untuk absensi di LMS bagaimana, Pak? Tidak bisa absen soalnya, Pak, di LMS ya? Semua nggak bisa absen? Iya, Nggak Pak. bisa, Pak. Tanda tanya, Pak. Nanti saya komunikasikan dengan TU-nya ya. Boleh nanti nyusul di LMS-nya. Jadi belum bisa absen ya di LMS ya. Tapi yang Google udah ya? Mas Yudi, Google-nya udah? Google Form-nya ada, Pak. Udah ya, untuk backup absennya. Oke, Lia dan Julian. Oke, dia berjamaah. Julian lagi di mana ini? Di rumah sama Bapak. Oh, di rumah.
Iya, kalau di tengah jalan nanti kena mobil nanti. Itu si Pipi Pak lagi di jalan. Oke. Enggak, ketua kelasnya mendokumentasikan masing-masing ketua kelas. Ya lah Yud, gimana cara ngeklik ini Yud? Ngeklik gimana? Ketik Alah, apa? apa tuh yang apa? Yang buat nge-screenshot tuh? Oh, Windows print screen. Oh iya. Tombol power. Tata coba dulu. Ada print screen atau tombol Ayo print. semuanya bergaya yuk, bergaya yuk. Nah, bergaya, Ayo. jangan jutek, ya kasih senyum. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya. 1, 2, Ganti gaya. 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Siapa nggak bisa bergaya, udah mati kameranya. Yang mati, benerin biar bisa bergaya besok. Siapa harus dibenerin? Oke, udah selesai fotonya? Sudah, Pak. Udah ya. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi barokah buat kita semuanya dan menambah wawasan kita. Dan jangan puas dengan pertemuan ini, silahkan mencari ilmu di luar sana, di dunia maya, ya, untuk melengkapi pengetahuan kita. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila dalam pertemuan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak sopan, ya, mohon Bapak dimaafkan. Selamat menjalankan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon izin, slip ya. Nuhun Bapak, nuhun. Bisa. Nah, nyimpan rekornya kumaha euy? Ini di stop aja. Nanti kalau misalnya udah di end meetingnya, itu nanti bakal ke simpen kok. Oh, nggak bakalan hilang, nggak bakalan. Nggak hilang. Tuh, gaptek euy di laptop mah euy. Nanti di laptop udah ngerender otomatis itu rekordannya. Oke, dipahami. Guys, kampus guys, ambil Almet. Amet. Itu bisa diklik nggak sih Almet teh? Almet.